warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sekali lagi, salam literasi. Saya Dini Fitriani dari SMP Negeri 4 Sata Pelopok akan bercerita dengan judul Nenek Pakande. Di sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Sopeng, terdapat sebuah perkampungan dengan rakyat yang sangat bersahabat. Senantiasa hidup tentram, damai, dan sejahtera. Hampir atau bahkan seluruh masyarakat di perkampungan tersebut bermata pencaharian sebagai seorang petani. Setiap harinya mereka berbondong-bondong pergi ke sawah untuk bertani di lahannya masing-masing. Sampai suatu ketika perkampungan yang terkenal tentram dan damai tersebut terusik oleh kehadiran sosok nenek berambut putih yang mengenakan konde di kepalanya, berwajah keriput dan tubuh yang setengah membungkuk. Sekilas nenek tersebut terlihat seperti nenek biasa pada umumnya. Namun tidak disangka bahwa nenek tersebut adalah seorang siluman yang sangat sakti, yang menggemari daging manusia, terutama daging anak-anak. Dengan karakternya yang demikian, warga setempat memberinya nama Nenek Pakande, yang dalam bahasa Bugis artinya makan. Nenek Pakande akan berkeliling mencari mangsanya pada saat hari sudah mulai gelap. Seperti pada suatu sore ketika sedang terdapat kakak beradik yang tengah asik bermain. "Hore, kakak menang lagi," ujar bahagia sang kakak. "Ya tadi kakak curang sih, wajar kalau kakak menang." Tak lama kemudian datanglah sang ibu sambil berkata, "Nak, masuk dulu, sudah mulai gelap." Nanti dulu bu, ini aku hampir menang dari kakak." Sang ibunya pun berkata, "Apakah kalian tidak takut dimakan nenek Pakande?" Sang kakak yang mendengarnya pun sontak tertawa sambil berkata, "Hahaha, mana mungkin bu, ada seorang nenek yang suka makan daging anak-anak." Tak lama kemudian datanglah nenek Pakande sambil berkata, dan kemudian, "Mau lari kemana kalian anak-anak? Jangan lari!" Dan bus, nenek Pakande terbang dengan tongkatnya membawa kedua anak itu. Dan sang ibu yang mengkhawatirkan anaknya pun sontak berteriak meminta tolong. "Tolong! Tolong! Tolong! Anakku dibawa Pakande! Anakku! Kembalikan anakku! Anakku!" Dan warga sekitar yang mendengarnya pun segera mendatangi kediaman sang ibu tersebut. Mereka memutuskan akan menyusuri hutan untuk mencari persembunyian nenek Pakande. Mereka mencari, dan terus mencari.
Bahkan sampai pagi pun mereka terus mencari. Namun tak satu pun ditemukannya petunjuk. Akhirnya warga pun memutuskan untuk kembali ke perkampungan untuk mengatur strategi menangkap Pak Kande. Singkat cerita, ketika sedang mengatur strategi, datanglah seorang pemuda tampan sambil berkata, "Selamat pagi bapak-bapak, nama saya Labdu. Saya akan membantu bapak-bapak sekalian menangkap Pak Kande. Asalkan bapak-bapak mau membantu saya mempersiapkannya." Setelah berbincang cukup lama, akhirnya warga pun setuju dan akan berkumpul di rumah Labdu sore nanti. Singkat cerita, sore pun tiba dan warga juga telah berbondong-bondong datang ke rumah Labdu sambil membawa apa yang diminta oleh Labdu. Mereka membawa batuan, kulit rebung, garuk, dan seember penuh belut. Sebelumnya, mereka telah mengatur strategi bahwa seluruh lampu di Sopeng akan dimatikan, kecuali lampu di rumah Labdu, dan akan ada satu warga yang menyamar menjadi monster. Sisanya menunggu di luar untuk mengatur perangkap. Singkat cerita, fajar pun mulai gelap dan nenek Pak Kande dari balik semak-semak sambil berkata, dan nenek Pak Kande mulai masuk ke dalam rumah Labdu. Namun betapa ia, karena di depannya terdapat sosok bayangan monster yang sangat menyeramkan. Sambil ketakutan, nenek Pak Kande pun berkata, monster itu pun sontak tertawa sambil berkata, "Aku sama sepertimu. Aku suka makan daging nenek-nenek jahat imu." Kemudian Pak Kande takutan pun berlari sambil berteriak, "Tolong, jangan makan aku, monster jahat. Tolong." Kemudian Pak Kande berlari menuruni tangga. Namun tak disangka di tangga itu telah dilepas belut yang sangat banyak yang membuat nenek Pak Kande terjatuh. Dan di tanah yang dijatuhinya pun telah diletakkan batuan besar dan juga kulit rebung yang membuat nenek Pak Kande terluka. Tak sampai di situ, warga pun keluar dari persembunyiannya untuk menangkap Pak Kande. Karena kesaktiannya, nenek Pak Kande masih bisa kabur dari kejaran warga. Walaupun masih bisa kabur, namun di udara, bas! Nenek Pak Kande binasa di udara. Dan keesokan harinya, kedua anak-anak yang telah diculik oleh nenek Pak Kande pun kembali dengan selamat kepada ibunya. Dan warga Sopeng pun kembali hidup tentram dan damai. Nah, jadi pesan
dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita sebagai anak-anak harus pandai-pandai mengatur waktu. Dan sebagai orang tua harus selalu melindungi anak. Karena kejahatan dapat mengintai setiap saat. Dan kejahatan akan kalah apabila kita tuntas bersama-sama. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekali lagi